Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Kita akan membahas pentingnya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya supaya kita ini dimasukkan ke dalam surga ya. Kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ya ahadum min hadhihi ummati yahudi wala nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi ila kana min ashabin nar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang aku, lalu ia mati sedangkan ia tidak beriman dengan kerasulanku, kecuali ia termasuk bagian dari ahli-ahli neraka. Hadis riwayat Muslim, bab kewajiban beriman, hadis nomor 386. Ini pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apabila kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ini menjadi penghuni api neraka, penghuni neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Karena orang yang tidak beriman itu min ashabin nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi akan dimasukkan ke penghuni neraka. Dan kita tahu semua bagaimana susahnya orang-orang yang di dalam neraka. Serendah-rendahnya siksa neraka itu, kerikil neraka ditaruh di dalam di sini, di dampal kaki, itu sampai mendidihnya ke otak. Itu serendah-rendahnya siksaan daripada api neraka. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita ini tidak termasuk penghuni neraka dan tidak termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kita bagaimana kita berkeinginan atau cita-cita kita ini supaya kita ini masuk surga. Kita harus punya cita-cita supaya masuk surga, dan kita harus berusaha ke arah sana ya. Jangan sampai cita-cita kita ingin masuk surga tapi kita tidak berusaha ke arah sana. Itu pun salah sama. Jadi kita cita-cita kita, keinginan kita, rencana kita ini masuk surga, maka kita pun harus melalui jalannya. Jangan sampai salah jalan ya. Kita akan bahas tentang pentingnya sholat. Tadi kalimat thayyibah, pentingnya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang pentingnya sholat. Jeda dulu ya. Kita lanjut ya. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal alhamdulillahirabbil alamin man qara'a ayatal kursi fi duburis sholatil maktubati kana fi zimmatillahi ila
ila sholatil ukhra. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka ia berada dalam jaminan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala hingga sholat berikutnya. Hadis riwayat Tabarani dan sanadnya adalah Hasan, Majma'uz Zawaid 128. Jadi barang siapa membaca surat ayat kursi, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Keselamatannya akan dijamin sampai sholat berikutnya. Jadi jangan lupa ya, kalau kita sholat fardu, setelah sholat fardu jangan lupa kita baca ayat kursi 1 kali ya. Mungkin setelah istighfar, setelah Allahumma anta salam ya, setelah Allahumma anta salam baru kita baca ayat kursi. Jangan lupa, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu 1 kali, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai sholat berikutnya. Jangan lupa ya, kita setelah sholat fardu baca ayat kursi 1 kali ya. Baca ayat kursi 1 kali. Jangan lupa. Kalau lupa diulang kembali. Itulah daripada keuntungan baca ayat kursi. Kita akan padilah zikir, pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, ini ada hadisnya, kita baca dulu ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol baina ana asiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal juhfati wal abwa'i idza ghasiyat nari wa dhulamatun sadidah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhub a'udzu bi rabbil falaq wa a'udzu bi rabbin nas wa huwa yaqul ya Uqbah ta'adwad bihi ma fama ta'awwadha mutawi'un bimithliha qala wasami'tuhu ya ummuna bihi ma bisalah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menceritakan ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba kami diterpa angin kencang dan diliputi gelap gulita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau bersabda padaku, hai Uqbah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca 2 surat ini. Dengan membaca 2 surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.
Karena tidak ada doa yang dibaca oleh seorang yang menginginkan perlindungan yang menandingi kedua surat ini. Uqbah berkata, aku juga mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat itu ketika beliau mengimami kami di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, bab tentang muawidzatain, hadis nomor 1463. Juhfah dan Abwa, Juhfah dan Abwa adalah nama dua tempat yang terkenal yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi hadirin mulia, kita apabila kita ini ada sesuatu hal apa saja, angin topan, mungkin ada gempa dan sebagainya lah, atau bencana-bencana lain, mungkin sakit atau mungkin apalah, pokoknya intinya bencana atau ujian, maka kita jangan lupa berlindung kepada surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca itu, berlindung kepada surat itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca surat itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka itu tidak ada yang menandingi daripada kehebatannya gitu ya, kehebatannya. Jadi baca surat itu sudah surat yang paling hebat. Jin, setan apa itu, kalau kita sudah dilindungi oleh surat tersebut, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka tidak akan mempan. Jangan lupa kita baca surat itu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu baca surat itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlindungi dari segala bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau janji Allah Subhanahu wa taala itu dan janji Rasulullah, kalau janji firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW itu berlaku untuk di dunia, juga berlaku untuk di akhirat. Kalau di dunia saja dilindungi, dijaga, bagaimana mungkin di akhirat tidak? Nah, itulah daripada keuntungan amal-amal agama seperti itu. Di dunia saja dijaga, bagaimana di akhirat tidak dijaga? Jadi apabila di dunia dijaga, berarti di akhirat pun sama dijaga. Kita akan selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Ya, jangan lupa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca surat yang tadi, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu akan menjaga kita di dunia sampai di akhirat. Ya, jangan lupa baca itu ya, ketika ada musibah-musibah, ketika ada masalah-masalah, ketika ada bencana, kita baca dua surat yang tadi. Mudah-mudahan kita siap amal ya. Siap amal kita, jangan sampai kita ini tahu tapi tidak amal, itu salah. Orang itu duit itu nggak diambil, salah. Akhirnya dia ketika butuh, mana itu, wah kemarin nggak diambil tuh duit. Jadi kita